Ojo ngehaki pintermu. Iya. Itu milik Allah. Ojo ngehaki sugihmu. Itu milik Allah. Lah, nanti tubuh ini milik Allah. Nah, dengan napas murni tadi, tarik kosong, buang kosong. Itu kan sudah murni. Rasakan bahwa tubuh ini milik Allah. Akhirnya kalau jenengan tahu bahwa kepandianmu milik Allah, kepandianku milik Allah, kita tidak ada yang namanya perdebatan. Kapan hari Gus Rafiq pernah berbicara tentang ilmu laduni? Ini banyak sekali kemudian teman-teman yang sebenarnya ingin mengejar atau ingin dapat hadiah yang sangat istimewa dari Tuhan itu, sehingga pinter tanpa merguru, Gus. Lah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan ilmu laduni itu, Gus? Bisa nggak kita minta? Ya, ilmu laduni itu adalah ilmu tanazul ya. Tanazul apa, Gus? Ya, tanazul itu diturunkan dari Allah langsung. Pemberian warid yang luar biasa langsung. Itu yang namanya ilmu laduni itu muncul dari kepasrahan diri yang luar biasa. Jadi kalau jenengan hidup umpamanya gimana sih caranya agar dapat ilmu laduni? Ya kepasrahan itu. Kepasrahan ya. Tapi yang namanya tasawuf, ilmu mendekat dengan Tuhan itu kan ada dua cara. Yang pertama adalah taroki. Itu dia meniti jalan kepada Tuhan itu dari titik terendah, kemudian meningkat pada titik tertinggi, titik terdekat dengan Tuhan. Kalau bicara tata cara, kita hanya bicara taroki. Jadi dengan ondo kencono nek wong Jawa. Jadi dia menaiki tangga dari paling bawah, naik satu persatu, lama-lama dekat dengan Tuhan. Itu tangga-tangga tirakat, tangga-tangga riyadhah, tangga-tangga pemahaman, tangga-tangga pengertian, dan tangga-tangga pembimbingan dari gurunya. Itu namanya taroki. Lah di situ karena kepasrahan yang sangat luar biasa pada si salik. Salik itu adalah pejalan yang menuju Tuhan. Makanya lakunya disebut suluk. Pelaku perjalanan Tuhan namanya salik. Itu tidak menutup kemungkinan dapat laduniah karena kepasrahannya tadi. Tapi mohon maaf, ilmu laduni itu prinsipnya tanazul. Tanazul itu adalah haknya Allah. Haknya Allah, hak prerogatif Allah. Jenengan akan dapat kalau jenengan pasrah betul. Kalau nggak pasrah nggak bisa. Makanya kalau jenengan bagaimana cara meraih, yaitu nanti keinginan kehendaknya lepas dari kepasrahan. Contohnya saya jadi mursyid Satariyah ini saya belajar hanya 18 hari, Mas. 18 hari. 18 hari tahu-tahu lulus jadi guru tarekat. Ya, mungkin ini bisa disebut laduni. Dan saya itu heran. Kang Rafiq pulang. Saya pulang untuk apa? Jadi guru tarekat. Saya tuh nggak paham apa-apa. Tahu-tahu saya paham, Mas. Nggak tahu. Saya tidur ngimpi diajari tiap malam. Tiap malam. Kalau saya tidur saya diajari ilmu ini. Dan itu saya mengalami sop-sop alam itu. Tadi malam aja saya diajari, Mas. Apa itu, Gus, tadi malam, Gus? Tadi malam itu saya diajari tentang kepasrahan. Bagaimana kamu akan menggapai ilmu ketuhanan kalau tidak memasrahkan daya kuasamu pada Allah. Tidak bisa kamu. Kayak gitu. Itu yang... Ketika engkau punya masalah, engkau punya keinginan, ketika engkau punya angan-angan yang ingin engkau raih, kepasrahan adalah tingkat tertinggi. Tadi malam kayak gitu. Terus akhirnya saya diajari ngucap Allah, pasrah no. Saya bisa masuk ke alam ini seperti itu semalam itu. Jadi saya selama 13 tahun itu saya belajar dari tidur, Mas. Entah itu laduni atau tidak saya nggak tahu. Yang jelas saya dulu nggak tahu tarekat itu apa, saya nggak tahu hakikat itu apa, saya nggak tahu makrifat itu apa, saya nggak tahu, nol putul saya. Bahkan saya dulu meragukan. Saya kuliah di filsafat. Apa ini hanya
istilahnya implikasi dari saya belajar filsafat. Ketika saya bilang ke guru saya, bukan, yakinilah apa yang kau dapati. Dan alhamdulillah saya bisa membimbing banyak orang, Mas. Sampai sekarang ini santri saya yang mukim dalam arti setia sama saya, ngelakoni apa yang saya ajarkan itu 300 orang. 300 orang wis murni patok bangkrong melu kayak gitu loh, Mas. Entah itu disebut laduni apa tidak, yang jelas saya belajar ke guru saya cuma 8. Itu ketika mimpi itu suara saja atau wujud orang, Gus? Saya mengalami suara itu ada dalam diri saya, Mas. Tidak bentuk bisikan, tapi saya mengalami satu alam-alam tertentu. Benar. Hati saya yang paling dalam bilang, "Hei Rafiq, gini." Saya udah diajari sih, saya menggapai pemahaman tentang mimpi itu sama guru saya. Kalau suara dari luar jangan dipercaya, tapi kalau dari dalam percaya, itu mesti suara hatimu. Potensi Jibril, Gus. Ya, itu sedulur papatnya itu namanya Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu. Potensinya itu mungkin di sana mengajari saya seperti itu. Dan mohon maaf, saya itu sering ke rumah kakak saya. Karena saya lemes gitu. Aku diajari baca ilmu sampai ini kebuak, terus akhirnya bilang ke kakak saya, "Mas, selo enggak?" "Selo ngopo?" "Nitip aku mau duduk." "Lu ngopo?" "Banyak sekali pelajaran di pikiran dan hatiku. Saya ingin nyemak." "Opo sih maknane?" Seperti itu, Mas. Tapi awalnya dulu tersiksa, Mas. Tapi sekarang alhamdulillah itu semuanya dari Allah. Ya harus saya kembalikan kepada Allah. Semakin saya bermimpi, saya semakin berzikir, menyebut namanya, puja-puji, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya membangun kepasrahan. Ya alimu, ya alimu, ya alim. Alhamdulillah 14 tahun ini, alhamdulillah banyak pemahaman yang saya dapat dari pelajaran-pelajaran saya lewat mimpi. Yang kedua, ketika saya zikir, saya itu seperti masuk di alam apa, terus saya diajari di situ. Mungkin itu laduni atau bukan, saya nggak tahu. Nanti tidak saya dikira rumong, tapi yang jelas laduni itu hakullah. Dan mohon maaf, saya 13 tahun berguru Satariyah itu tidak pernah diajari secara fisik sama guru saya. Semuanya lewat mimpi, lewat suara-suara hati di mimpi saya, lewat zikir saya mengalami satu perjalanan alam-alam. Dan ingat, laduni hanya bisa kita dapat lewat kepasrahan. Jenengan kepengin laduni itu wis gugur. Pasrah laku sing ikhlas, tirakat sing ikhlas. Masalah laduni atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Itu hakullah, hak prerogatif Allah. Carane golek saya tidak tahu, tapi intinya pasrah, hanya itu saja yang saya punya. Ngeten niku. Ya, karena ini apa namanya? Kalau kita berbicara tentang kebenaran itu kan ada 3 nih. Ada kebenaran diri pribadi, versi kita sendiri. Ada kebenaran versi orang lain. Ada kebenaran sejati. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa menempuh kebenaran yang sejati itu? Kebenaran sejati, kebenaran pribadi itu adalah kebenaran yang sesuai dengan pribadi panjenengan. Kalau jenengan mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ilmu-ilmu pribadi, hati-hati kalau mau mengungkapkan. Sebab apa yang benar menurut pribadimu, ketika engkau tuangkan lewat lafaz-lafaz kata-katamu, itu bisa bersinggungan dengan kebenaran orang lain. Nah, itulah yang disebut kebenaran umum. Bahkan saya membawa Satariyah ini, kalau bisa ajarkanlah sesuatu atau ajaran tarekatmu itu yang bisa diterima umum. Nanti kamu akan menggerakkan umum, orang-orang umum bisa menuju kepada Tuhan. Jangan mengedepankan hal-hal aneh yang tidak bisa diterima umum. Itu akan merontokkan majelismu. Contohnya, akulah Tuhan, akulah Nabi. Nah itu rusak itu.
Ya, seperti itu, ngisroh itu nanti. Dan nanti nama baik majelismu pun akan hancur. Lah, kebenaran sejati adalah kebenaran yang menurutmu benar dan akan diterima oleh masyarakat umum. Kebenaran sejati adalah yang harus disembunyikan, engkau sembunyikan, yang harus engkau ungkapkan, engkau ungkapkan. Iya. Seperti itulah yang disebut kebenaran sejati. Nah, kebenaran sejati itu milik Tuhan. Nah, kita mau menggambarkan Tuhan kan semuanya punya galur sendiri-sendiri, punya pakeliran sendiri-sendiri. Kebenaran menurut Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, Cina, Jawa itu kan beda-beda, tapi kebenaran yang inti kan semuanya sejati. Jadi kalau kita mau mendefinisikan kebenaran sejati, yaitu kebenaran yang menurutmu itu benar ketika engkau ungkapkan itu tidak akan memunculkan gesekan dan engkau tahu ini harus engkau simpan atau engkau utarakan. Proporsional ya? Proporsional, itulah kebenaran sejati. Kebenaran yang tidak memunculkan satu gesekan, karena alam ini teratur, Mas. Kalau kita memunculkan satu titik kebenaran, merusak keteraturan alam semesta ini, peranatan semesta ini, itu bukan kebenaran sejati, Mas. Jadi, mohon maaf, kalau kebenaran sejati, kalau memang harus disimpan, jangan dituangkan. Iya. Kalau memang harus dituangkan, jangan disimpan. Seperti itu, makanya balighu ani walau ayah itu harus dituangkan, Mas. Kalau memang itu privat, al insanu siri wa anna siruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Lah itu jenengan harus simpan benar itu. Iya. Itulah kebenaran sejati. Kebenaran yang tidak bisa memunculkan gesekan, kaos di alam semesta ini. Saya kemarin tuh sempat sharing sama salah satu sahabat saya, Gus Rafiq. Dia memang salik juga. Dia selalu menekankan bahwa jangan sampai kemudian hati kita itu benar-benar melekat sama yang namanya dunia, karena ketika nanti nafas sudah tiada, ya kita masih belum ikhlas. Nah, belum ikhlasnya kita itulah yang kemudian nanti kita nggak bisa kembali ke Allah gitu. Bagaimana supaya kita bisa melepaskan dunia ketika meninggal itu dengan cara yang sangat mudah sekali, karena kita paham bahwa dunia hanya sekedar rest area saja. Gimana ya? Itu dalilnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Taubat itu aslinya berasal dari kata tawabah, mengembalikan. Mutatahhirin itu murni, Mas. Makanya disebutnya nanti taubatan nasuha. Ya, orang sekarang salah kaprah yang namanya taubat itu minta maaf sama Tuhan. Ya, itu terlalu kecil pemaknaannya, Mas. Jadi yang namanya taubatan itu mengembalikan semua yang milik Allah kepada Allah. Aku ada. Ini yang muncai siapa? Allah. Aku hidup. Yang memiliki Allah. Aku sekarang kaya, Allah yang punya. Aku sekarang punya ruh, Allah yang punya. Aku punya rasa, Allah yang punya. Aku punya akal, Allah yang punya. Aku pintar, Allah yang punya, Mas. Jadi walaupun saya umpamanya dianggap saya itu pintar, enggak, Mas. Ini milik Allah ini. Jadi ojo tinggu, ojo ngehai pintermu. Itu milik Allah. Ojo ngehai sugihmu, itu milik Allah. Lah nanti tubuh ini milik Allah. Nah, dengan napas murni tadi, tarik kosong, buang kosong. Itu kan sudah murni. Rasakan bahwa tubuh ini milik Allah. Nafsuku milik Allah. Pikiranku milik Allah. Ruhku milik Allah. Rasa perasaanku milik Allah. Nurku milik Allah. Hidup dan matiku milik Allah. Lah itu dikembalikan kepada Allah semua dengan menyebut namanya Allah. Terus
Jenengan miskin sapa sing gawe? Allah. Sugih Allah sing gawe kabeh. Jenengan padang ya Allah, peteng ya Allah, Allah terus. Makanya di titik tertentu nanti kita harus kembali kepada Allah. Karena kita milik Allah yang balik. Nah, makanya kematian itu aslinya kembali kepada sang pemilik kita sejatinya. Ning nek jenengan sudah kaya malah lepas dengan Allah, jenengan miskin lepas dengan Allah, ketika jenengan pintar lepas dengan Allah, bodoh lepas dengan Allah, ya nanti ketika harusnya jenengan kembali, ya jenengan bingung. Itulah yang disebut sukma pengerantauan. Jadi jenengan ngualor ngidul goleki omahmu ki angel. Awal akhir kita kan dari Allah. Ya makanya jangan lepas dari Allah itu maksudnya segala apapun yang ada dalam dirimu itu milik Allah. Makanya jenengan wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun engkau berada. Dan ingat, ketika melihat makhluk Allah, melihat makhluk-makhluk di alam semesta ini, mereka semua titah Allah. Sebutlah Allah ketika melihat sesama manusia, melihat hewan, melihat tumbuhan, melihat langit seisinya, matahari, bintang, bulan, dan lain sebagainya, hujan, angin, ya, api, bumi seisinya ini semua milik Allah. Terus Allah, 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 seperti itu. Itu semuanya milik Allah, Mas. Kembalikan kepada sang pemilik, itulah yang disebut kaum-kaum tawabin. Dan kembalikanlah dengan kemurnian hati, itulah yang disebut taubatan nasuha. Datang kepada Allah dengan kemurnian. Mulakan irjingi radiyata maridiyah, datanglah dengan ridho dan diridhoi. Kayak gitu. Ya saiki oke wong pinter dinggo. Aku lho pinter. Rumangsane nggone sapa pintermu kuwi. Akhirnya kalau jenengan tahu bahwa kepandaianmu milik Allah, kepandaianku milik Allah, kita tidak ada yang namanya perdebat.